Go dengan go, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Suara dulu, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, para pembelajar Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para calon-calon penghuni surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah guna belajar bersama-sama, belajar bersama-sama membaca Al-Quran, belajar membaca dan menghafalnya. Bagaimana menghafal Al-Quran menjadi lebih nikmat, lebih semangat, lebih mudah. Tentunya atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut syukuri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Udah makan? Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa meninggal toh? Bapak Ibu, mari kita mulai pertemuan pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa meridhai pertemuan kita. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Kita mulai. Mute semuanya ya, biar suaranya tidak campur dengan suara yang ada di sekitar Bapak Ibu masing-masing. Materi kita pagi hari ini adalah ya, pelatihan hafal Quran mudah, metode Tiqra. Hafal Al-Quran tanpa menghafal, insya Allah bisa. Ya. Tanpa menghafal bukan berarti tidak ngapa-ngapain terus hafal. Ya. Tapi bagaimana dengan membaca secara sistematis, ya, menghafal itu menjadi bonus. Ya. Ya, tanpa terasa kita hafal dan tidak sekedar hafal, tapi hafalannya menjadi lebih kuat dan tidak gampang lupa.
kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Ya, tadi sudah kita buka dengan Al-Fatihah. Mari kita kosongkan gelas, ya. Kosongkan gelas artinya mungkin Bapak Ibu ada yang lebih hebat dari saya. Ya, mari kosongkan gelas, siap menerima ilmu, siap menerima informasi. Ya, ibarat gelas kosong, ya, berapapun air yang kita teteskan masuk ke gelas tersebut. Ya, sebaliknya, kalau gelasnya penuh, maka apapun yang informasi didapat nanti tidak akan masuk. Apapun ibarat gelas penuh, maka air berapa tetes, setetes pun tidak akan masuk, ya, akan tumpah. Ya. Pastikan kosongkan gelas dan pastikan bukan gelas pecah dan bukan gelas tengkorak. Sudahkah bersedekah hari ini Bapak Ibu? Sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Ya. Ya. Mari kita tersenyum bersama-sama. Cheese. Ya, Bapak Ibu, kita pelajari bersama-sama materi pagi hari ini dengan suasana yang senang, ya, tersenyum, ya, tidak tegang. Insya Allah menjadi lebih mudah informasi yang kita dapat pada hari ini. Bapak Ibu, ini adalah mushaf Tiqra, ya, alat bantu mudah untuk menghafal Al-Quran secara sistematis tanpa terasa. Dengan menggunakan mushaf ini menjadi hafal dengan sendirinya. Ya, makanya dengan tagline-nya adalah hafal tanpa menghafal. Tanpa terasa kita menjadi hafal. Ya, dengan cukup membaca berulang-ulang secara sistematis, tidak hanya sekedar mengulang, tapi tersistem, ya. Sehingga tanpa terasa, ya, awalnya kita hanya belajar saja, ya, belajar membaca, karena diulang-ulang menjadi hafal dengan sendirinya. Dan hafalan itu tidak hanya sekedar hafal, tapi melekat lebih lama. Bapak Ibu, pembelajaran ini tidak hanya di pagi hari ini adalah hari ini materinya. Ya, hari ini materinya bagaimana sih hafal tentang menghafal itu seperti apa. Ya, hari ini saya sampaikan materinya, mungkin nanti saya selipi prakteknya sekilas. Tapi praktek utamanya adalah kita ngaji sore setiap sore jam 4:30 sampai 5:30 insyaallah. Insyaallah setiap sore, ya, setiap sore kita ngaji bersama-sama. Setiap sore 1/8 halaman, ya, 1/8 halaman. Kita ngaji bareng-bareng, belajar tajwidnya, ya, belajar membaca dengan benar, ya, tartil. Dan insyaallah hafal itu menjadi bonus, ya. Hafal menjadi bonus, ya. Nanti ada kelas Tiqra setiap harinya, dan Bapak Ibu bisa mengikutinya gratis, ya. Jadi, silakan ikuti terus informasi di grup, di linknya insyaallah saya bagikan di grup, atau bisa menghubungi nomor ini.
Ingin menjadi penghafal Al-Quran berikutnya? Insya Allah ya. Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini, otomatis ingin menjadi penghafal Al-Quran berikutnya. Ya. Menghafal Al-Quran itu susah atau mudah? Menghafal Al-Quran susah atau mudah? Mudah ya. Kita yakini dulu bahwa menghafal Al-Quran itu mudah ya. Kita yakini dulu bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Ya, karena keyakinan ini adalah modal utama. Ya. Keyakinan ini adalah modal utama. Apapun metodenya, kalau kita belum yakin, tidak yakin bahwa menghafal Al-Quran itu mudah, maka Al-Quran tidak akan datang kepada kita. Allah tidak akan kasih kemudahan itu. Ya. Karena kita belum yakin dengan Al-Quran itu sendiri. Sudah siap belajar Bapak Ibu? Siap ya? Kita fokus antara 1 sampai 2 jam ke depan. Insya Allah apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat. Ya, nanti kalau saya tanya menghafal Al-Quran, silakan jawab di tempatnya masing-masing dengan lantang mudah. Ya, jawab dengan mudah, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi doa. Menghafal Al-Quran mudah. Menghafal Al-Quran mudah. Iya, mudah. Karena sebenarnya kemudahan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah menjamin kemudahan itu bahkan dalam surah Al-Qamar Allah mengulang-ulangnya sebanyak 4 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk mudah dihafal. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Adakah orang yang mau mempelajarinya? Adakah orang yang mau menghafalnya? Wala qad, ya. Lam dengan qad ini adalah menafikan keraguan. Ya. Lam dengan qad ini huruf taukid. Taukid itu menafikan keraguan, meniadakan keraguan. Kok kita ragu? Maka Al-Quran tidak akan datang kepada kita. Saya ulang lagi. Lam dengan qad itu adalah kalimat taukid. Ya, huruf taukid. Yang maksudnya adalah meniadakan keraguan. Ya. Taukid itu meniadakan keraguan. Ya. Kok kita ragu? Maka Al-Quran tidak akan datang kepada kita. Yassarna. Allah sudah menjamin, Al-Quran sudah menjamin yassarna. Telah kami mudahkan semudah-mudahnya. Allah bilang mudah, Al-Quran bilang mudah. Kok kita bilang susah? Maka Al-Quran tidak akan datang kepada kita. Allah bilang mudah, Al-Quran bilang mudah. Kok kita bilang susah? Maka Al-Quran tidak akan datang kepada kita. Kita yakini bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Ya. Siapa yang mengajar kita Al-Quran? Siapa? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, zat yang telah mengajarkan Al-Quran. Siapakah Ar-Rahman? Dia Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Artinya apa? Kalau Allah sudah menghendaki kita mampu untuk membaca Al-Quran, kalau Allah sudah menghendaki kita mampu untuk menghafal Al-Quran, kalau Allah sudah menghendaki kita mampu untuk memahami Al-Quran, maka tidak ada hal mustahil bagi Allah untuk membuat kita mampu, membuat kita bisa. Masih ingat dengan kisah turunnya Al-Quran? Ketika itu Malaikat Jibril datang kepada Muhammad di Gua Hira. Iqra. Bacalah wahai Muhammad. Muhammad menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Iqra. Bacalah wahai Muhammad. Ma ana biqari. Kemudian Malaikat Jibril memeluk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu untuk mengikutinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya. Artinya apa? Kalau kita mau dimudahkan oleh Allah, maka harus bismi rabbik. Dilandasi bismi rabbik dengan nama Tuhan. Dengan senantiasa mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa mengharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Maka insya Allah kemudahan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syarat utamanya hanya mau, ya, mau dan senantiasa mengharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebenarnya kisah Syekh Mu'adz yang buta, ya, yang buta, tapi karena kemauannya, karena kesungguhannya, kebutaan mata tidak menghalanginya untuk mampu menghafal Al-Quran. Ya. Harusnya kita malu. Yang diberikan kesempurnaan oleh Allah, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Jika tidak mampu untuk menghafal Al-Quran, jika tidak mau untuk menghafal Al-Quran, sungguh terlalu. Ya. Karena kemampuan itu harus dilandasi dengan kemauan dulu. Kalau mau, insya Allah Allah memberikan kemampuan. Mari kita lihat kisahnya. Silakan dibaca narasinya karena berbahasa Arab. Semoga menginspirasi kita bersama. قابلت شابا في جمهورية مصر العربية فقد بصره وهو في 4 من عمره. بعدها توجه بعد حث والداه إلى حفظ القرآن الكريم حتى ختمه. تعلمت من معاذ أن لكل مجتهد نصيب. اليوم أتينا إلى رحلة طويلة جدا ومتعبة، ولكن أتينا إلى مكان يستحق هذا التعب وهذا العناء. نحن الآن في المحافظة الشرقية في جزيرة السعادة. كيف حالك يا شيخ معاذ؟ الحمد لله. كيف حالك يا حبيبنا؟ الحمد لله. طيب إن شاء الله. أنتم في جزيرة السعادة، وأنا الآن أشعر بسعادة كبيرة أني أجلس معك. الحمد لله. طيب شيخ معاذ، نعم. يعني أبي أعرف قصتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأت وعمرك 6 سنوات. نعم. كيف كانت هذه البداية؟ والله أنا بدأت هذه البداية وكانت يعني رحلة شاقة، ولكن كنت أعلم أنها ستكون في النهاية متاعا للإنسان، وفي الآخرة إن شاء الله سيكون القرآن لي شفيعا. لذلك صبر علي والدي ووالدتي وصبرت وتحملت المشقات. ما كنتش أتهاون أبدا في يوم مهما كان تعبان. كان يروح المدرسة الصبح ونطلع من المدرسة على الدرس القرآن،
وبعدين نيجي من الدرس نراجع الماضي ونحفظ الربع اللي الأستاذ اداهوله. وكنت أنا عاملة له ماضي في اليوم جزئين، يا يقوم الصبح بدري في الفجر يا آخر النهار، فيقول يا ماما أني تعبان، أقول نبدأ بالقرآن وإن شاء الله يزول العناء. فعثرنا على مولانا الشيخ جمال سعيد ديب وهو يقطن في مدينة الزقازيق، وعرضنا عليه الأمر. الرجل رحب وجزاه الله خير، وكانت المسافة من 10 ل 12 كيلو. كنت تذهب إلى شيخ، أنا أعرف قصة نعم أنك نعم. كنت تذهب بالموتوسيكل نعم نعم. مع الوالد. إلى أين كنت تذهب بهذا الموتوسيكل؟ كنا نذهب في محافظة الشرقية نعم. في مكان يسمى اسمه جراش الأتوبيس. نعم. نعم اسمه جراش الأتوبيس. كم يبعد عن منطقتكم تقريبا؟ سرعة الموتوسيكل نعم. ناخذ 3 ساعات. نعم ما شاء الله، ساعة إلا ربع تقريبا. نعم. كنت أشرف بركوبه خلفي، وكانت الماكينة لها بربريز زجاج أمامي، فطبعا أنا لست حافظا للقرآن كله، فكنت أكتب الربع الذي يحفظه معاذ على ورقة وتلصق أمامي كي لا نضيع وقتا، ومعاذ يقرأ علي وأصوب له الأخطاء ونحن أثناء السير. واحيانا كثير نكون نرد يعني. فالشيخ كان لما معاذ يغلط في حتى حكم او تشكيل يرجع. هل صحيح شيخ معاذ كنت إذا ذهبت إلى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعة جزء مثلا نعم. واخطأت خطأ او نعم. وهذا السفر يعني نعم. ترى نعم. على فكرة ترى الشيخ معاذ يسافر إلى الشيخ، يعني يذهب مع وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه. نعم نعم. هو يسافر يعني سفرا طويلا تخيل حتى يحفظ. أنني كنت أذهب إلى الشيخ في ومطر. نصف القرآن الأول كم يوم؟ كم يوم؟ 3 أيام. 3 أيام في الأسبوع. 3 أيام فقط. كنت أتحايل عليه، كان أول يوم يومين فقط. تحايلت عليه محايلة شديدة لأذهب إليه 3 أيام، وكان يوقفني على معاني شديدة. نعم. يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط. هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة. والله كان يفعلها. الله أكبر. في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا. نعم. ولكني سمعت أنك عفريت شوي. الحمد لله ربنا أنعم علي. نعم. هو شال مني البصر سبحان الله، والحمد لله وعلى هذه النعمة. أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع علي البصر. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعضا من العذاب. وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن، فعسى أن يخفف عني، فالله يدخل من يشاء في رحمته. ولكنه أنعم علي بالقرآن، وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي فقط، وليس معي أحد، ولكن أبي يخاف علي. تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن. يا الله، ماذا ستكون حجتهم عند الله؟ الحمد لله على كل حال. ما شاء الله يا شيخ معاذ، أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لابن القيم. نعم. ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله: ما أغلق الله بابا لعبد بحكمة إلا فتح له بابا. يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أنك أنت فقدت البصر؟ لا في كنت هنا في يعني البعض يشعر بنقص. في الصغر كنت أغضب، لن أكذب عليك. نعم. كنت أغضب أحيانا، لكن الآن الحمد لله لا أغضب، فهذا قضاء الله وقدره. نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهما الجنة. نسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردوس. اللهم آمين. فرت همومي وانشرح
قلب مهموم لما تليتك كل الأحزان فرات يا محكم القرآن يا مسكن ختوم أنفاسي من دونك أبد ما استقرت فرت همومي وانشرح قلب مهموم. Menghafal Al-Quran mudah. Kita harus yakin mudah. Karena yang Allah perlihatkan kepada kita semuanya melalui kisah Syekh Mu'ad tadi, ya, dengan kondisi buta, dengan kondisi tidak mampu melihat, Allah mampukan beliau untuk menghafal Al-Quran. Syaratnya hanya mau, ya. Dengan perjalanan jarak tempuh ke gurunya sekitar 45 menit dengan jarak antara sekitar 10 sampai 12 km setiap hari. Setiap hari, seminggu 3 kali ya, seminggu 3 kali kalau kisahnya tadi. Ya. Yang lumayan jauh, tapi dengan kesungguhannya, dengan kemauannya, Allah mampukan untuk dapat menghafal Al-Quran. Ya. Kalau sudah yakin, baru kita belajar bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran. Ya. Karena kalau belum yakin, apapun metodenya, bagaimanapun caranya, ya, Al-Quran tidak mau bersama kita. Kita harus yakin dulu. Ada beberapa karakteristik hafalan, Ibu. Yang pertama adalah suaranya. Suaranya nggak bisa hidup keras. Tes. Sudah jelas? Tes. Ya. Insyaallah jelas. Ada beberapa karakteristik hafalan Bapak Ibu. Yang pertama adalah ya, cepat hafalnya, lama lupanya. Ya. Ada yang cepat hafal, nggak gampang lupa. Ya. Ada yang cepat hafal, cepat lupa. Ini umum, ya. Ada yang lama hafal, lama lupa. Ini yang terpenting. Lama hafal tidak apa-apa. Yang penting hafalnya tersistem. Maka akan menghasilkan hafalan yang tidak mudah lupa. Ya. Berikutnya ini yang tidak kita inginkan. Lama hafalnya, cepat lupanya. Ini biasanya hafalnya tidak tersistem. Ya, asal. Ya. Pada hari ini kita belajar dengan metode tikrar, kita sistematisasi cara menghafal Al-Quran ini supaya meskipun prosesnya lama, tapi melekat lebih lama. Ya, tidak gampang lupa. Menghafal Al-Quran mudah. Ya. Dengan penuh keyakinan menghafal Al-Quran mudah. Insya Allah ini menjadi doa Bapak Ibu, diamini oleh para malaikat di sekitar Bapak Ibu semuanya, dan Allah kabulkan insya Allah. Kita samakan tujuan kita menghafal Al-Quran. Untuk apa sih menghafal Al-Quran itu? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan Rasulullah Muhammad SAW. Semakin banyak hafalannya, idealnya adalah semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasul. Ya, ini yang terpenting. Karena semakin banyak hafalannya, harusnya ibadahnya semakin meningkat. Yang awalnya tidak
tidak qobliyah ba'diyah, ya, tidak qobliyah ba'diyah. Setelah hafal, banyak hafalannya, ya kita pakai untuk bacaan sholat, ya, supaya tidak lupa. Kita pakai untuk bacaan sholat, ya, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah. Ya awalnya duha cuma 2 rakaat gitu. Ya. Semakin banyak hafalannya, ya, ditambah lagi menjadi 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Ya. Dan dipakai, hafalannya dipakai, ya, sebagai bacaan sholat. Kemudian supaya kita dapat memperbanyak membaca Al-Quran sepanjang hidup kita. Bapak Ibu, bedanya apa sih antara yang hafal Al-Quran dengan yang tidak hafal Al-Quran? Yang hafal Al-Quran bisa tilawah, bisa membaca Al-Quran kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, tanpa ketergantungan dengan mushaf. Ya. Sambil ngantri beli tiket, bisa membaca Al-Quran tanpa membuka. Ya, sambil naik motor, nyetir motor, bisa membaca Al-Quran karena hafal. Ya. Yang ibu-ibu sambil goreng bisa. Hafalnya Yasin, ya dibaca Yasin. Hafalnya Al-Waqiah dibaca. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Ya. Ya, gorengannya matang, Al-Waqiahnya selesai. Ya. Ya. Tidak sambil buka. Kalau sambil buka kosong. Ya. Kalau enggak hafal, ya, biasanya malu-malu kalau di tempat umum kemudian buka Al-Quran. Ya. Sudah ada Al-Quran di depan aja, masih terkadang tidak mau untuk buka. Tapi kalau hafal, kita bisa kapanpun, dimanapun. Ini ada beberapa keutamaan menghafal, ada reward, ya, reward bagi para pembaca dan menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah ini menjadi umat terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan. Ya. Hari ini kita berproses untuk menjadi umat terbaik. Ya, siapa yang mau jadi umat terbaik? Katakan saya. Siapa yang mau jadi umat terbaik? Ya. Insya Allah ini dirasakan oleh para malaikat, diamini, dan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi azza wa jalla falahu bihi hasanat, wal hasanatu bi 'asyri amsalihha. Wa la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, baginya sebuah kebaikan. Dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf diganjar 10 kebaikan. Dan tidak aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim dihitung satu huruf. 3 huruf, 30 kebaikan. Kalau ada yang pernah menghitung basmalah itu 19 huruf, maka 190 kebaikan. Kalau satu halaman, kemudian kita baca berulang-ulang dan proses menghafal Al-Quran, maka sudah beribu kebaikan, berjuta-juta kebaikan yang insya Allah berikan kepada kita. Dan kabar baiknya, kebaikan itu tidak hanya kita terima di akhirat, ya, kebaikan itu tidak hanya kita terima di akhirat nanti, tapi di dunia pun kita akan dapat merasakannya. Ya, bisa dicoba. Bisa dipraktekkan. Yang awalnya jarang baca Al-Quran, ya, mari kita istiqomahkan dengan membaca Al-Quran setiap hari. Insya Allah kebaikan demi kebaikan akan menghampiri kita.
mengajarkan ilmu kuantum. Banyak sisinya. Mungkin yang hitungannya harusnya 1 tahun, di-achieve dalam tempo mungkin hanya 10 hari. Yang mestinya baru dicapai dalam tahun ke-10, tapi bisa dicapai hanya dalam tahun ke-2. Tapi sayang, Al-Quran sudah banyak di luar sana yang meninggalkan. Ketika kemudian saya meninggalkan Al-Quran, kehidupan saya bukan naik, tapi mundur, minus. Saya melihat, saya bilang, wow, luar biasa nih Quran. Ketika saya ngopenin Quran, pekerjaan saya ngajar ngaji, pekerjaan saya kemudian mendorong orang mengaji, pekerjaan saya adalah mencari ke dalam Quran, lalu mengeluarkan apa yang saya cari, yang saya dapatkan, lalu mengajak orang tadabbur Quran, menyiarkan terus. Subhanallah. Ada pekerjaan-pekerjaan kecil yang Allah sebut lisa'yiha radiyah. Ada orang yang kerjanya bukan main, 24 hours, 24 jam, tapi hasilnya habis. Tapi ada orang-orang yang sederhana gitu, kerjanya tak dapat. Tak dapat. Kenapa? Lisa'yiha radiyah. Dan insya Allah reward berikutnya mencapai derajat tertinggi kelak di surga insya Allah. Kemudian mendapatkan syafaat pada hari kiamat sebagaimana sabda Rasulullah, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Ya, jadikan Al-Qur'an ini menjadi sahabat kita. Ya, kita baca tiap hari. Kan insya Allah nanti pada hari kiamat syafi'an akan datang pada kita para pembacanya. Ya, syafi'an li ashabi. Menjadi syafaat ya kepada para pembacanya. Kemudian hadiah mahkota. Ini ya, sebuah hadiah terindah yang diharapkan semua umat muslim insyaallah. Yang mana para penghafal Al-Quran nanti akan diberikan mahkota dari cahaya, dan tidak hanya yang bersangkutan, tapi akan diberikan mahkota juga untuk kedua orang tuanya. Sedangkan yang si penghafal ini diberikan plus mahkota dan juga kebesaran. Ya. Keseringan baca Al-Quran mengangkat kedudukan Anda di dunia. Ya, punya pengetahuan logika jalan. Baik, tapi yang sering baca Al-Quran, barangkali di dunia tidak banyak dilihat, tapi penduduk langit sudah nunggu tuh. Ya. Makanya lain ketika diberi kedudukan di akhirat, yang sering kali mendekat kepada Al-Quran, itu penghormatannya lain. Demi Allah saya katakan, hadisnya luar biasa Bu. Kalau ibu nggak siapkan sekarang, loginya luar biasa. Ya. Orang-orang tuh masuk surga, diperebutkan oleh pintu surga. Ya. Ada yang pintu Ar-Rayyan namanya, yang dulu saya sampaikan ya, orang yang sering puasa. Ainas shaimun, mana yang puasa cepat sini. Begitu masuk langsung ditutup dan ibu tidak punya celah untuk ngintip. Karena bahasa hadisnya ughliqa itu langsung tutup rapat. Nggak ada orang bisa lihat. Ya. Itu di dalamnya gimana ya? Nggak bisa. Ya, hati-hati itu. Pelan-pelan. Teman-teman sekalian, ada pintu tahajud. Ada pintu sedekah. Ya, tapi penghafal Quran tidak. Penghafal Quran tidak. Qurannya langsung yang sampaikan. Sebelum masuk, ya Allah, bedakan dengan semua itu. Ya. At-Tirmidzi nomor hadis 20.015. Ya. 2015, maaf, 2015. Ibu sekalian, lihat bahasanya. Allahumma halli. Ya Allah, mohon hiasi penghafal Quran ini. Bedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Fayul basu ilaihi tajul karamah. Maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Langsung pakai dia. Ini yang mau saya sampaikan. Kalau ibu belum menghafal, setidaknya siapkan keturunannya untuk bisa menghafal Quran. Atau fasilitasi orang lain untuk bisa menghafal. Ya. Masya Allah, tiba-tiba ketika dipakaikan mahkota di kepalanya, anak ini diberikan kembali mahkota lain yang minta dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Sepanjang orang tuanya beriman kepada Allah, tidak bermaksiat besar. Lalu dihadirkan, disampaikan pada seluruh penduduk langit dan bumi. Dipakaikan langsung yang kata Nabi cahayanya lebih terang dibandingkan dengan cahaya yang masuk ke dalam rumah. Ya. Apa yang terjadi?
Semua orang pada saat itu, para orang tua itu Masya Allah, tak terlukiskan. Yang tidak menyiapkan cuman dia heran, ada yang tertunduk, ada yang menyesal, ada yang macam-macam. Ya. Setelah itu Qurannya mengatakan kembali, Allahumma zidhu, ya Allah tolong tambahkan, bedakan fasilitator dengan penghafal. Fayul basu ilaihi libasal karama, maka dipakaikan di tubuhnya itu jubah kehormatan. Jadi dia pakai jubah, pakai mahkota, ini pangeran kecil gitu kan. Setelah itu dia gandeng keluarganya, masuk surga, menggandeng keluarganya. Ya. Dimintakan terus naik lagi sampai puncak surga yang paling tinggi. Itu ada tafsirnya di Quran surah ke-35, ya, Fatir ayat 30. 3, posisi paling kiri sebelah atas, dengan di Quran surah ke-52 ayat 21. At-Tur. Quran surah 35 ayat 33 dengan Quran surah 52 ayat 21. Saya melihat kecenderungan sekarang, Bu, ya, hati-hati ya. Ada orang yang seringkali berlomba mengejar dunia, tanpa sadar yang sering dikecilkan itu sudah menyiapkan akhiratnya. Menyiapkan akhiratnya gitu ya. Ada anak yang ya ketinggalan, ternyata dia sudah hafal Quran gitu. Ibunya bergerilya di belakang tuh. Dia kejar akhiratnya. Jadi, dan banyak orang menyesal saat itu. Ya, karena saat orang masuk surga itu bergantung salah satunya, tempatnya bergantung salah satunya dengan seringnya bacaan Quran yang dia baca. Ya. Jadi kalau ibu misalnya wafat, dalam keadaan sering baca Quran 5 ayat, itu nanti saat masuk surga, diminta baca Quran yang biasa dibacakan. Ya. Iqra, waqar, sekarang kamu bacakan, dan silahkan kamu naik sesuai dengan bacaan Quranmu. Fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika. Akhir bacaan Quranmu, di situ tempat tinggalmu. Jadi ketika ibu sampai ke wa ulaika humul muflihun, di situ tempat tinggal ibu. Tiba-tiba yang di sampingnya kemudian naik lagi terus sampai 10 karena dia baca 10 ayat. Maka yang 5 kemudian menyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak baca sampai 10? Yang 10 pun menyesal karena yang di atasnya ada yang sampai 20. Yang 20 menyesal karena di atasnya ada yang sampai 30. Ya, yang 30 juz terus naik sampai ke puncak paling tinggi. Itulah sebabnya anak-anak Palestina yang usia 4 tahun, 5 tahun, termasuk kami di Libya dulu gitu kan. Itu kalau Anda yang sudah hafal Quran 30 juz, temannya baru setengah Quran, dia akan katakan, ini canda anak 4-5 tahun. Nanti saya di surga dadahin kamu ya masih di bawah katanya. Bisa nggak ibu bayangkan? Tapi yang paling menarik, ada ibu-ibu pejuang yang merasa dia belum bisa menghafal dalam kehidupannya. Tapi dia siapkan anaknya, dia siapkan cucunya, dan itu yang digandeng naik terus sampai ke atas. Ibu boleh dibanggakan di dunia gitu kan, tapi yang kenal paling sekitaran kita aja. Tapi kalau ibu dibanggakan di akhirat, semua penduduk langit dan bumi mengatakan kamu yang terbaik. Itu poinnya. Yang perlu kita perhatikan adalah kita niatkan ingin punya hafalan Al-Quran 30 juz sebelum wafat, atau wafat dalam keadaan menghafal Al-Quran. Jadi target kita adalah husnul khatimah. Ya. Untuk memulai, hilangkan kesan menghafal, ya. Karena bagi pemula, istilah menghafal ini bisa menjadi hal yang menakutkan. Ya, hilangkan kesan itu dulu. Baca saja sesuai ketentuan mushaf Iqra, baca saja sesuai sistemnya, insya Allah hafal itu menjadi bonus. Yang terpenting adalah bacaannya nanti menjadi benar, lancar, dan hafal dengan sendirinya. Istiqomah dimulai dari minimal 10 menit per hari. Yang belum terbiasa, ya, mulai dari hal sederhana 10 menit. Dan selalu berusaha meningkatkannya. Ya. Kalau awalnya 10 menit, sudah istiqomah, besok ditingkatkan lagi menjadi 20 menit. Sudah bisa istiqomah, ditingkatkan lagi menjadi 30 menit. Sudah istiqomah, ditingkatkan lagi. Terus meningkat. Kalau belum bisa meningkat, minimal bertahap. Ya. Insya Allah, ya, kalau sudah kita niatkan menghafal Al-Quran 30 juz dan istiqomah setiap hari, ya, tanpa jeda, programnya jelas, maka berapapun yang kita hasilkan sebelum wafat akan dinilai hafal 30 juz. Ya, berkahnya istiqomah. Karena kita sudah niat untuk menyelesaikan 30 juz. Programnya jelas, agenda hariannya ada. Ya, kok ternyata belum sampai 30 juz. Ya, kok ternyata belum sampai 30 juz wafat.
maka akan dinilai hafal 30 juz. Ya, karena usia bukan kehendak kita. Baru 20 juz wafat. Ya, enggak apa-apa. Bahkan baru 10 juz, bahkan baru 5 juz, bahkan baru memulai. Tapi karena niatnya, tekadnya, dan programnya jelas, insya Allah hari-hari setelahnya dianggap melanjutkan sampai hari kiamat dan sampai dianggap selesai 30 juz. Ya, mari kita ikrarkan bersama-sama. Kita niatkan bersama-sama. Insya Allah ini menjadi doa, menjadi harapan kita bersama. Niat kita, niat baik, kita mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah mudahkan ya. Setelah ini, maka kemudahan-kemudahan itu akan menghampiri kita. Ya. Kita ikrarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ikuti. Mulai hari ini, Ahad, tanggal 8 Agustus tahun 2021, saya berniat menghafal Al-Quran 30 juz. Sampai ajal menjemput dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, mudahkanlah prosesnya, lancarkanlah jalannya. Amin. Bapak Ibu, mulai saat ini sudah menjadi menghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran itu bukan yang hafal 30 juz kemudian melupakannya. Penghafal Al-Quran itu, atau yang disebut dengan Ahlul Quran itu, yang berproses menghafal dari ayat per ayat. Selalu melantunkan dan mengamalkan isinya sampai ajal menjemput. Ya. Ukurannya bukan selesai 30 juznya. Ya. Tapi kita berharap selesai 30 juz. Ya. Sebelum ajal menjemput. Ya. Menghafal Al-Quran mudah. Ya. Menghafal Al-Quran mudah. Ya. Semangat. Ya, dari hati dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ini adalah mushaf tikrar ya. Ini tips untuk memilih Al-Quran hafalan. Yang pertama adalah Al-Quran untuk pastikan Al-Qurannya Al-Quran pojok, Al-Quran sudut. Ya, yang awal halaman atas itu tidak lanjutan dari halaman sebelumnya. Kemudian akhir halaman, ya, di bagian bawah, ayatnya tidak dilanjutkan, tidak dipotong, tidak dilanjutkan ke halaman berikutnya. Jadi di akhir halaman itu ayat, ya. Akhir ayat. Ya. Tidak potongan. Kemudian satu halaman terdiri dari 15 baris, kemudian setiap juz terdiri dari 20 halaman, ya. Atau 10 lembar. Ya, 30 juznya 604 halaman. Ini adalah alat bantu yang disebut dengan mushaf tikrar. Ya. Alhamdulillah dengan mushaf tikrar ini sudah menghasilkan ribuan penghafal Al-Quran, ya. Bahkan lansia pun mampu untuk menghafal Al-Quran. Ya. Alhamdulillah yang ikut pelatihan di saya, ada yang usia 70, ya, usia 70 mampu untuk menghafal Al-Quran. Padahal sebelumnya tidak terfikir bahwa menghafal Al-Quran itu bisa. Ya, jangankan 30 juz. Juz 30 saja tidak hafal. Ya, mungkin hanya hafal surat-surat pendek. Ya, An-Naba saja tidak hafal. Alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan ini
Dan menggunakan mushaf Tikror ini ternyata mudah. Ya, tidak hanya juz 30, tapi juga beberapa juz yang lain. Ya. Apa itu Al-Quran Tikror? Ya. Ini pernyataan dari Imam Al-Bukhari, ya, yang mana adalah beliau mengatakan, saya tidak menemukan cara menghafal lebih efektif selain dengan cara terus-menerus melihat tulisan dan mengulang-ulang perkataan. Karena itulah sejatinya hafalan. Ya. Setingkat beliau yang hafalannya kuat, ya, beliau untuk menghafal sebuah hadis, beliau mengulang-ulangnya minimal 40 kali. Ya. Padahal ya, mungkin baru 5 kali baca sudah hafal ya. Tapi untuk beliau tetap mengulang-ulangnya sampai 40 kali. Ya. Nah, kita terkadang baru 5 kali sudah merasa tidak mampu, merasa sulit. Ya. Ulang-ulang terus. Ya. Beliau untuk menghafal sebuah hadis diulang-ulangnya 40 kali. Kemudian para santri tahfidz di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram juga melakukan tikrar, melakukan pengulangan sekurang-kurangnya sebanyak 40 kali pengulangan. Ini kesaksian dari Syekh Abu Umar Al-Iraqi, ya. Ya, menghafal tikrar, metode tikrar seperti apa sih? Ya. Metode tikrar adalah dibaca, dilihat, diulang-ulang 40 kali, ya. Ya, dibacanya sambil dilihat, dibacanya diulang-ulang. Berapa kali pengulangan? 40 kali. Ya. Jadi 3D. Ya. Dibaca, dilihat, diulang-ulang. Ya. Dibaca, ya, dibaca, dilihat, diulang-ulang 40 kali. Ya. Jadi kalau ditanya metode tikrar itu seperti apa? Dibaca, dilihat, diulang-ulang 40 kali. Ya. Mushaf tikrar sebagai sarana pendukung program hafalan Al-Quran. Metode tikrar adalah bentuk sistematisasi dari cara menghafal Al-Quran paling tua dan banyak diamalkan oleh para penghafal Al-Quran dari dulu hingga sekarang. Jadi metode tikrar ini bukan metode baru, ya. Mushaf tikrarnya yang baru, ya. Disistematisasi dengan mushaf ini, ya. Lebih tersistem. Yang dulu berapa kali sih pengulangan supaya hafalannya ini lebih kuat, supaya hafalan ini gampang. Ya, nah ini disistematisasi. Ya, yang dibaca yang mana, ya, berapa kali ini disistematisasi dengan mushaf tikrar ini, sehingga memudahkan bahkan yang lansia pun mampu untuk melakukannya. Metode ini kita namakan dengan istilah tikrar arba'in, pengulangan 40 kali. Ya, dengan tagline-nya hafal Al-Quran tanpa menghafal, karena dengan pengulangan dengan membacanya berulang-ulang, ya, tanpa terasa, yang awalnya hanya belajar membaca saja, ya, ada yang awalnya saya tidak mau menghafal, Ustaz, saya pengen belajar baca yang benar saja. Oke, belajar dengan bacaan yang tartil, dengan bertajwid, ya. Tajwid diulang-ulang, ya, dengan diulang-ulang tersebut maka bacaannya menjadi benar dan tanpa terasa, oh ternyata hafal, Ustaz. Iya, alhamdulillah, itu bonus. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah sangat ramah otak, bahkan bisa disebut dengan hafal tanpa menghafal. Hafalan kita akan lebih kuat, hafalan untuk jangka panjang. Bukan hafalan untuk sekedar dites, sekedar untuk syarat kelulusan, ya. Tapi hafalan ini untuk jangka panjang.
Karena ada hafalan hanya untuk syarat kelulusan. Syarat lulus hafal Yasin. Hafalin Yasin. Setelah itu, setelah dites hafal lancar, besok lupa. Ya. Tapi ini untuk jangka panjang, jadi biar tidak gampang lupa. Ini adalah penampakan dari mushaf Tikror seperti ini. Ya, ada blok warna hafalan, ada kolom penanda tikror, ada kata-kata kunci hafalan, ada nomor halaman seperti biasa, ada ayat-ayat yang mirip, kemudian ada kolom penanda murojaah, ada kolom tilawah di bagian atas. Ya. Ini setiap kolom khot ya diberi identitas nama. Ini ada nama surat ya, di bagian atas di sisi kiri ya. Ada nama surat dan nomor surat. Kemudian di bagian kanan ada nomor dan awal kalimat juz. Ya. Kemudian di bagian bawah ada nomor halaman. Kemudian satu halaman ini terbagi menjadi 4 bagian. Ya, ada 4 blok warna. 1, 2, 3, 4. Ya. Disilakan dengan makro ya, 1 makro 1/4 halaman. Kemudian 1 makro dibagi lagi menjadi 2 ya, disilakan dengan makro ya, diawali dengan awalan biru, diakhiri dengan akhiran abu-abu. Ini 1 makro. Di 1 makro ada 2 makro. Jadi 1 halaman ya. Blok warna menandakan pembagian 1 halaman menjadi 4 makro atau 1 makronya 1/4 halaman. Dan setiap 1 makro terdiri dari 2 makro, sehingga setiap halaman terdiri dari 4 makro atau 8 makro. 1 makro ya, 1 makro ya, 1 makro bisa terdiri dari 1 ayat atau lebih. Kalau ayatnya panjang bisa lebih dari 1 ayat. Maaf, kalau ayatnya pendek bisa lebih dari 1 ayat. Kalau ayatnya agak panjang bisa 1 maktok 1 ayat. Kalau ayatnya panjang bisa 1 maktok kurang dari 1 ayat. Seperti ini. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 282 itu 1 halaman itu 1 ayat sehingga dipotong-potong jadi 8. Setiap kolom ditandai dengan 5 kali penandaan. Ya, setiap 1 kali membaca bukan tanda 1 kali penandaan pada dapat menggunakan tanda silang lingkaran. Ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat juga dengan menggunakan tanda pagar seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 atau bintang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ini 3 baris kolom paling atas yang diberi tanda TL adalah kolom-kolom penanda tilawah. Ya, ini ada 24 kotak. Ini bisa dipakai untuk tilawah harian. Tilawah harian setiap selesai membaca 1 halaman ditandai. Ya. 1 halaman ditandai. Terus sehingga khatam satu Al-Quran ini ada tandanya 1. Ya. Kalau ada tandanya 2 berarti sudah khatam 2 kali. Ya, bisa digunakan seperti itu atau bisa dipakai untuk penandaan membaca sebelum menghafal. Ya, dibaca beberapa kali sebelum menghafal. Ini di kolom bagian bawah basmalah ini untuk penandaan ketika proses menghafal Al-Quran. Nanti kita praktekkan. Ini TM itu tikrom makro, ya, singkatan dari tikrom makro. TM1 tikrom makro 1, blok pertama. TM2 berarti blok yang kedua, TM3 blok 3, TM4 blok yang keempat. Ini MR kalau murojaah, kalau sudah selesai hafal 1 halaman, kemudian besoknya ingin baca lagi untuk murojaah, ditandai 1 kali murojaah, ditandai 1 coretan. Di bagian bawah ada
kata-kata kunci hafalan ini diambilkan dari awal maqta' dan akhir maqta'. Kemudian bagian paling bawah ini adalah ayat-ayat mirip, ya, ayat-ayat yang serupa, ya. Serupa tapi tak sama. Ya. Ada ayat-ayat itu ada yang awalnya sama, tengahnya beda, akhirnya sama. Ada yang awal, tengah sama, akhirnya beda. Nah, dan ada juga yang awalnya beda, tengah, akhir sama. Di sini sudah ditandai. Ayat ini sama atau mirip dengan ayat pada surat ini, ayat ini. Lebih enak. Ini kalau kita untuk di pelatihan offline, misalnya kita ayo kawan ikut pelatihan menghafal Al-Quran tanpa ada beban, mudah caranya, hanya tilawah diulang-ulang 10 menit saja, mudah caranya, hanya tilawah diulang-ulang 10 menit saja. Ya, mari kita buka Mushaf Al-Quran halaman 18 surah Al-Baqarah ayat 13 sampai 119. Ya, ini penambahan mushafnya halaman 18. Tadi sudah saya set di grup. Ya, sementara bisa buka Al-Quran yang ada ya, yang belum punya Al-Quran Tikron bisa Al-Quran apapun. Yang penting Al-Quran pojok. Atau kalau nggak ada, ya Al-Quran apapun, pokoknya ini ayat 113 ya. Ini kita praktikkan bersama-sama. Ya. Perhatikan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Ya. Nah, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Ya, perhatikan dengungnya ini. Nun tasydid, ya, nun tasydid, dengung. Kemudian syai'u idgham bigunah, dengung ya. Ya. Kemudian madhabi'nya cukup diayun. Ada fathah bertemu alif. Kemudian waqala. Ini juga cukup diayun, tidak boleh terlalu panjang. Ya, 1, 2, 3. Waqalatil yahudu ala وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم
يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Ya. Lanjut. Ditandai kalau belum punya musaf tikrar pakai coret-coretan ya di buku. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم
الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت
النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Untuk kotak yang ketujuh ini kita sudah mulai buka tutup ya. Sesekali buka mata, sesekali tutup mata sambil bayangkan huruf-hurufnya ya. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Terakhir, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب صدق الله العظيم. Insyaallah sudah hafal ya. Ya, coba satu atau dua orang yang siap baca, silakan buka mic-nya. Ya, yang orang baru. Yang Ustaz, insyaallah. Ya, silakan. Bisa dibuka videonya. Ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalatil yahudu laysatin. Punya pendek. Waqalatil yahudu laysatin. Waqalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Waqalatin nasara ala syai'. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Ya, alhamdulillah. Siapa lagi? Ya, dua lagi. Ya, Mas Faisal, ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Iya, alhamdulillah. Ini perwakilan nenek-nenek. Ya, ini Bu Haja nih main, silakan. Ya. Ya, nenek-nenek insya Allah juga bisa ya. Saya Ustaz. Hafal Nek ya? Hafal ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Usianya berapa? 74. Usia 74 saja masih semangat untuk menghafal ya, dan mampu dengan metode ini ya. Insyaallah yang lebih mudah insyaallah harusnya lebih bisa ya. Harusnya lebih semangat ya. Tidak menunggu usia 70 ya. Ngomong yang masih muda-muda harus lebih semangat lagi ya. Yang usia 70 aja masih semangat, ya, kita yang lebih muda harus lebih semangat ya. Ya, kita lanjutkan materinya. Ini materinya kita lanjutkan setiap sore ya. Setiap sore kita menghafal bareng-bareng, baca seperti ini tadi ya. Ini tadi materi maktok yang pertama ya. Maktok yang kedua nanti sore. Maktok yang ketiganya besoknya. Keempatnya besoknya lagi. Sehingga 8 kali pertemuan hafal satu halaman ya. Ikuti saja. Nah, harapannya nanti bisa ikut setiap sore.
untuk prakteknya. Hari ini teorinya. Tadi sudah kita baca 40 kali dan beberapa sudah hafal. Ya. Selanjutnya sama. Ya. Maktok yang kedua atau 1/8 yang kedua itu baca 40 kali. Kemudian digabung dari 1/8 yang pertama, 1/8 kedua atau satu makro atau 1/4 halaman atau TM1 atau blok yang pertama. Berapa kali? 40 kali. Lanjut makro yang ketiga. 1/8 ketiga 40 kali. Kemudian 1/8 yang keempat 40 kali. Kemudian digabung 1/8 ketiga dan keempat atau 1/4 yang kedua atau TM2 atau blok yang kedua 40 kali. Lanjut digabung 1/4 yang pertama dengan 1/4 atau setengah ya, setengah yang pertama. Atau gabungan dari TM1 dan TM2 ya. Berapa kali? Boleh 40 kali lebih baik. Kalau 10 kali sudah dianggap lancar, 10 kali sudah lancar, ya boleh lanjut maktok berikutnya ya. Jadi, ukurannya sudah lancar, tidak ada yang salah, boleh dilanjutkan. Kalau mau 40 kali, lebih baik, otomatis hafalannya lebih kuat lagi, lebih melekat. Kemudian 1/8 ke 5, lanjut 1/8 ke 6, kemudian digabung 1/8 ke 5 dan ke 6, kemudian 1/8 ke 7, 1/8 ke 8, kemudian digabung 1/8 ke 7 dan 8, atau 1/4 yang keempat, kemudian digabung 1/4 ke 3 dan keempat, atau setengah yang kedua, atau TM1, TM3 dan 4, dan blok yang ketiga dan keempat. Kemudian satu halaman. Ini juga tidak harus 40 kali. Kalau sudah lancar, 5 kali sudah lancar, ya cukup. Ya, tinggal menjaga hafalannya, setiap hari dibaca minimal 1 kali. Ya, syukur-syukur bisa dipakai bacaan sholat, ya lebih bagus lagi. Sama dengan setor langsung ke Allah, ya. Pakai bacaan sholat. Ini bagian bawah ada kata-kata kunci hafalan, kemudian bagian bawahnya lagi yang paling bawah ayat-ayat yang mirip. Ini tabel ringkasannya. Di tahap yang pertama 1/4, kemudian 1/8, 1/8, 1/4. Kemudian 1/8, 1/8, 1/4. Kemudian setengah. Lanjut lagi 1/8, 1/8, 1/4. 1/8, 1/8, 1/4, kemudian setengah. Kemudian gabung ya 1 halaman. Ini ilustrasi aktivitas harian kalau yang merasa sibuk. Ini saya buatkan di sela-sela aktivitas kita masih bisa sebenarnya 10 menit ya. Di sela-sela aktivitas 10 menit kita sempatkan 10 menit, 10 menit, 10 menit. Ini ada 10 waktu. Jadi kalau kita ada 10 waktu ini kalau kita selipkan 10 menitan ada 100 menit, nah, kurang lebih 2 jam tanpa terasa sehari semalam kita membaca Al-Quran 2 jam. Nah, kalau tidak mampu 10 menit ya ambil 8 waktu yang sekiranya bisa. Nggak bisa 8 ya 6, nggak bisa 6, 4, nggak bisa 4 ya 3 pagi siang sore, nggak bisa 3 ya 2 pagi sore atau siang malam. Nggak bisa 2-1 ya minimal sehari sekali. Ya, Insya Allah. Ini hanya ilustrasi harian aktivitas saja. Nah, kalau merasa sibuk, ternyata
di tengah-tengah kesibukan kalau kita mau bisa. Ini sudah saya share materinya di grup dalam bentuk file PDF, bisa dibuka-buka. Ini tips bagaimana agar anak kita, generasi kita hafal Al-Quran sebelum usia 7 tahun. Ya, ini sebenarnya teori ini sudah dipraktekkan oleh ayah ibunya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal 30 juz. Ya, karena beliau saat di kandungan, kemudian sejak bayi, ayah ibunya ya selalu ngaji, ya ngaji. Dan ini yang diterapkan oleh Syekh Dr. Kamil Alamuddin itu ketika anaknya hafal Al-Quran di usia 5 tahun. Nah, ini kalau sekarang udah remaja. Kiat-kiatnya bagaimana? Ini hari pertama, ya hari pertama diputarkan murotal 5 kali sehari. 5 kali, juz 1 ya, juz 1 sebanyak 5 kali. Hari kedua juz 1 juga 5 kali. Sampai 30 hari pertama. Ya, perharian cuma 5 kali. Ya, perharian cuma 5 kali, 30 hari pertama berarti sudah 150 kali ya. 150 kali dalam 1 bulan pertama. Sudah si bayi ini sudah mendengarkan Al-Quran, ya, mendengarkan murotal Al-Quran 150 kali juz 1. Bulan kedua juz 2, bulan 3 juz 3 dan seterusnya sampai bulan ke-30 juz 30. Usia 2,5 tahun ya. 2,5 tahun sudah mendengarkan Al-Quran 150 kali. Ya, sehingga pada usia 2,5 tahun tinggal ngajarin proses tahapan dari ayat per ayat, ya, insya Allah lebih mudah. Dan ini saya mengadopsi teori ini, insya Allah ini saya terapkan ke anak saya ini. Alhamdulillah saya baru punya bayi, baru usia 14 hari, tapi tidak saya pakai ini, saya pakai full murotal. Full murotal per 10 hari. Jadi 10 hari pertama full murotal. Jadi sehari semalam tanpa jeda. Sehari semalam saya suasanakan dalam ruangan adalah suasana murotal Al-Quran. Ya, tidak ada TV di rumah saya. Jadi full murotal. Hari pertama juz 1 full murotal ya sampai 10 hari pertama. Kemudian lanjut 10 hari kedua juz 2. 10 hari ketiga juz 3. Ya. 10 hari keempat juz 4 sampai nanti 10 hari ke-30 juz 30. Insya Allah nanti genap 10 bulan. 10 bulan si bayi ini sudah mendengarkan murotal Al-Quran per juznya tidak 150 kali. Ya, tidak 150 kali. Saya pernah menghitung dalam semalam saja itu kalau dibaca ayat pertama sampai terakhir juz 1 sampai juz 30 itu semalam. Ya. Kalau sehari semalam itu bisa khatam 2 kali. Ya. Kalau kita putarkan juz 1 sampai 30. Ya, saya pernah memutarkan juz 1 sampai 30 itu sehari semalam bisa khatam 2 kali. Berarti dalam 60 kali. Full murotal 60 kali sehari semalam. Berarti kalau 10 hari pertama sudah 600 kali. Ya. 10 hari pertama sudah 600 kali. Ya. Ya minim-minimnya 500 kali ya. Karena kayak saat ini ya saya jeda karena saya pakai untuk kegiatan ini. Ya paling tidak 500 kali dalam 10 hari. Ya. 1 juz diulang-ulang sampai 500 kali.
per 10 hari. Insya Allah nanti tinggal program berikutnya juga setelah 10 bulan. Ya. Ini sudah saya share juga materinya di grup, nanti bisa dibaca-baca. Adapun yang programnya Hasna, ini anak saya Hasna Dina Rumaisah, insya Allah nanti saya istilahkan dengan metode Hasna. Ya. Per 10 hari pertama, per 10 hari per juz full murotal. Kalau ini Syekh Dr. Kamil Al-Abubi, dia ini juga dinamakan metodenya metode tabarok. Kalau ada yang pernah dengar metode tabarok, ini karena dilandasi, diinspirasi dari anak pertamanya yang namanya tabarok. Ya, metode tabarok, menghafal mulai bayi. Perharinya 5 kali. Insya Allah doakan insya Allah nanti berhasil. Ini ada alat bantu pendukungnya ya. Namanya Speedico, speaker digital Quran. Ini bisa untuk mengulang per ayat, bisa mengulang per makro tikror, jadi per seperempat. Ya, tinggal 2 kali klik sudah mengulang-ulang tanpa kita mengklik-klik. Nah, kalau kita mengklik-klik ya capek ya. Bisa mengulang per seperempat halaman. Jadi kalau kita mau mengulang per seperempat halaman, tinggal nyeting per seperempat, ya, seharian penuh. Ya, seperempat halaman itu yang berputar terus. Ya, per halaman, per surat, per juz. Ya, nanti setelah per juz, nanti saya setting per halaman. Ya, saya perdengarkan juga. Dengan kemajuan teknologi, Anda bisa menghadirkan Imam Sudes jadi guru ente. Dengan teknologi, Anda bisa memilih Imam Misyari Rashid jadi guru ente. Ente bisa memilih Hani Ar-Rifai, bisa memilih Imam Al-Ghamidi, bisa memilih siapapun A'immatul Haramain Syarifain jadi guru ente. Suaranya bakal sama sama dia. Yang bacaan ayat per ayat, ente dengerin sepanjang hari ayat yang sedang berjalan. Banyak-banyak ulang, baca, banyak-banyak ulang, mendengar. Ustadz, apakah boleh menghafal surat Al-Quran melalui MP3 atau lewat audio karena saya mudah ngapal lewat MP3 audio? Ya, dengarkan surat An-Naba. Dengar baik-baik. Karena dia mau mengulang balik. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Terus dengarnya. Hafal kaji karena diulang. Pasal jalan karena dilalui. Rumput takkan tumbuh kalau selalu dilalui. Begitulah hafal kaji. Ulang terus. Boleh. Tapi nanti tajwidnya diluruskan. Karena boleh jadi kita dengar sendiri, kita baca sendiri, tak sesuai dengan makharijul huruf. Datang mengaji ke guru, datang ke imam. Pak Imam, saya mau meluruskan bacaan saya Pak Imam. Silakan kata Pak Imam. Maka lurus bacaan. Ya. Anak-anak saya, anak yang pertama dan yang kedua, saya mau dari ini. Speaker digital Al-Quran. Jadi tidak saya biasakan untuk pegang gadget seperti teman-temannya. Saya pegang speaker ini, speaker digital Al-Quran. Ya. Di anak-anak saya pegang ini. Ya. Saya suruh dengarkan per ayat. Ya. Kalau sudah hafal store, ya. Kalau sudah hafal store, per ayat hafal store, ayat per ayat hafal store. Ya, kemudian saya setelah dapat satu makro, kira-kira satu makro, saya putarkan lagi satu makro. Nah, didengarkan, diikuti, ya, hafal store. Jadi
ke saya hanya untuk setoran tasbih ya. Jadi prosesnya menghafal sendiri kayak alat ini ya. Ya daripada dipegangi gadget, ya saya pegangi alat ini. Ya. Dan alhamdulillah ya ini sangat membantu. Ya. Jadi meskipun tidak mulai bayi, mulai anak-anak bisa per ayat nanti mendengarkannya per ayat. Suruh dengerin per ayat, ya. Per ayat sampai hafal. Ya. Dan ini untuk yang saya berlakukan ke anak-anak saya, tidak ada uang saku kalau satu hari itu belum setoran. Ya. Jadi kalau nggak ada setoran Al-Quran, ya no uang saku ya. Ya, nggak ada uang jajan. Ini dapat mengulang penotol per ayat, terus per halaman plus surat juz. Ya, ini nanti bisa mengikuti kegiatan tikror sore. Kemudian yang belum punya mushaf tikror nanti bisa menghubungi admin saya di nomor 0858 ya, 585 1361 ini ke Mbak Yuke. Ya. Kemudian yang tidak mampu beli, bagaimana? Bisa mengajukan permohonan. Ya, nanti bisa ngisi list di grup ya, silakan ngisi listnya, nama nomor WA-nya nanti akan saya japri formnya, setelah diisi nanti silakan dikirim ke admin saya. Jadi nanti silakan diisi sesuai prosedur, ada nama, ada nomor WA ya. Nanti nomor WA-nya saya japri, saya kasih form data nama dan alamat yang harus diisi lengkap untuk pengirimannya. Ya, nanti yang nggak mau beli bisa minta, yang mampu beli harapannya beli ya, biar tidak mengurangi jatah yang harusnya menerima. Kemudian yang mampu untuk kasih ya bisa ini nitip sedekah Al-Quran ya. Al-Qurannya harganya 79. Ini untuk yang disedekahkan itu saya patok harga 100.000. Dengan asumsinya yang 20.000 adalah, yang 21.000 adalah untuk ongkos kirim ya, ongkos kirim penerima, sehingga yang minta itu tidak terbebani dengan ongkir. Kecuali kalau ongkirnya banyak, itu pun terkadang masih saya subsidi dari kantong saya, insya Allah. Kalau benar-benar yang menerima yang harusnya ongkirnya 40, ada subsidi 21 di sini, paling harusnya bayar 19.000. Kalau punya bayar, kalau nggak punya dari kantong saya, insya Allah. Jadi saling memberikan, saling memberi ya. Insya Allah manfaat untuk semuanya, menjadi jariah untuk semuanya. Yang mampu beli-beli, yang tidak mampu beli bisa minta, yang mampu lebih bisa kasih ya, bisa titip. Ini nomor WA saya 0858 5573 7472, atau yang satunya ada 0877 087 0877 8478 1379 yang ada di grup, sudah di admin grup juga ada. Ini admin saya bisa menghubungi ini untuk pembelian Al-Quran maupun SPDIBOok. Ini channel YouTube saya, Ilham Markus Official. Ya, kalau ingin mengikuti kegiatan sebelumnya, ya bisa masuk di sini. Silakan subscribe, like, komen. Banyak orang seringkali beralasan, aku tidak bisa hafal Quran karena aku sibuk. Subhanallah, di hari kiamat nanti Allah akan hadirkan orang-orang yang lebih sibuk daripada kita. Dia punya anak 10, dia berhasil mendidik anaknya menjadi hafizah. Subhanallah. Banyak orang punya 1 anak, 2 anak, tidak bisa mendidik anaknya.
Apa alasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat? Ketika Allah bertanya, kalian mengatakan aku sibuk, aku tidak punya waktu. Apa alasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita berkata, gak punya waktu ke masjid. Allah datangkan, ini orang tidak punya kaki rajin ke masjid. Apa alasan kita? Kita berkata, aku tidak punya waktu baca Quran. Allah datangkan orang buta, ini hambaku. Buta, tidak bisa melihat. Dia hafal Al-Quran. Mau kemana kita lari? Semoga bermanfaat pertemuan kita pagi hari ini. Untuk tanya jawab nanti bisa melalui grup ya, bisa tanya jawab sepuasnya. Insya Allah saya jawab semampu saya. Insya Allah berkaitan dengan teknis hari ini, materinya ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Atau saya kasih waktu 5 menit, ya 5 menit yang bertanya berkaitan dengan teknis pembelajaran hari ini. Bisa buka mic-nya kalau ada yang tanya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Sudah jelas semuanya ya? Kata malu-malu bertanya. Tidak apa, nanti tanya di grup. Ya, kita tutup dengan doa. Bisa dibuka mic-nya, kita aminin bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub abaina wa ummahatina wa dhunub ajdatina wa jaddatina wa dhunub qurbatina wa asdiqaina wa dhunub mashayikhina wa mashayikh mashayikhina. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأصحابنا وتلامذنا وأهل هذه القرية وأهل هذا البلد من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الاستقامة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في القرآن وعلمنا الحكمة. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا مع القرآن. اللهم حفظنا كل القرآن حفظا جيدا وثبته في فؤادنا تثبيتا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا في حفظ كتابك ولا تعسر، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يسر لنا في حفظ كتابك ولا تعسر، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة ولا تعسر، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وأنت خير الرازقين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sore linknya masih tetap atau gimana? Nanti saya kirim di grup, ada link baru, ada link khusus untuk sore. Untuk link sore, linknya khusus ya. Nanti saya kirim di grup. Dikirim Ustaz. Sudah masuk grup Pak ya? Dikirim ya untuk sore ya. Iya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, semoga manfaat. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.